Mana aja? Sini. Dibilangnya jam 1 tapi kok. Tahan. Tak tahan nanti jam 1. Iya. Kita tadi kan nunggu Pak Agus karena dari rutan. Kita sudah standby di sini jam 1 kan. Malah Tinggal kemana aja? Mau ditahan mau Pak? Kasus hilangnya dana nasabah sebesar 5 miliar bermula dari adanya kredit macet nasabah Bank Prima Master Semarang yakni Daniel. Menurut keterangan Agus Trenggono selaku manajer komersial, berdasarkan kredit macet sekitar puluhan miliar kepala cabang dan komisaris mencari solusi untuk menutupi kredit macet tersebut. Perihal di atas, agar cabang Semarang tetap terjaga top performance, berupaya agar kredit macet itu tidak dimacetkan. Adapun caranya, menutup bunga-bunga dulu. Apabila bunga 3 bulan dibiarkan tidak dibayar berdampak kredibilitas kredit ini menurun. Agus Trenggono akui, uang 5 miliar milik Anugerah Yudo Wicaksono, berupa cek tunai ditransfer ke Susilowati yang tak lain karyawan Daniel nasabah Bank Prima Master Semarang, untuk menutupi bunga. Sedangkan, Catherine selaku Kepala Cabang Bank Prima Master Semarang, pernah cerita istri Anugerah Yudo Wicaksono ada dana guna dipakai menutupi bunga Daniel dengan memberi imbalan bunga 5%. Bunga 5% diberikan saat mengembalikan dana, ungkap Agus Trenggono. Keterangan lain yang disampaikan, Agus Trenggono, diperintahkan Zaki selaku atasan Bank Prima Master Surabaya, termasuk membuat aplikasi transfer yakni RTGS saat cek masuk. Agus Trenggono juga sampaikan hal ini tidak sesuai SOP karena jalankan praktek bank dalam bank. Lebih lanjut, Agus Trenggono tidak memerintahkan untuk memalsukan tanda tangan dalam aplikasi transfer. Saya tidak menyuruh memalsu tanda tangan, itu wewenang CS dan teller, ungkapnya. Simak videonya sampai tuntas dan dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Ya, oke, baik dari Porcabu. Baik, sehat semua ya. Acara masih dengan pembuktian keterangan saksi dan ahli ya. Untuk itu silakan ini posisinya agak geser ya. Oke. Belakang aja. Itu kursinya di belakang aja. kursinya ditarik belakang aja. Nggak bisa lewat. Belakang aja. Ini taruh sana ya. Geser sana, geser sebelahnya PH kursinya. Sebelahnya PH aja. Geser lah. Jejerin aja. Jejer aja, jejer. Anu Mas. Sebelah PH lah, biar. Nah, biar pindah sana. Kalau tak fotoin enak ya jadinya. Itu aja selesai ya. Atau salah satu duduk sini nggak apa-apa. Bisa. Oke, sakit ya silakan. Agus Trenggono ya. Iya. Selanjutnya saksi yang selanjutnya siapa namanya? Agus Trenggono. Agus Trenggono Prawoto. Ya, tempat tanggal lahir 20 Februari 1962. Surabaya. Surabaya. Tempat tinggal Sukomandu Jaya 2 nomor 37 Surabaya. Pekerjaan saudara. Mantan Tiba Prima Master. Direktur komersial, betul? Betul. Ya. Saudara kenal dengan para siapa? Dengan Dokter Ani? Kenal. Nah, ada hubungan kerja? Hubungan kerja ya sebagai Anak buah saudara ya? awal. Saudara, level saudara di atasnya ya. Dengan Dini Fatmawati juga kenal. Kenal. Nah, juga Ya, anak buah saudara. Dengan Anak Dwi Fitri Sari Kenal. juga kenal. Dengan Nanda Dewi Harmani Ya, kenal. juga kenal. Tapi tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada ya.
Baik, sebelum saudara memberi keterangan disumpah ya. Oke. Tidak ada tanggapan Pak? Baik. Silakan baik para ahli dan saksi tadi sudah bersumpah di bawah kitab suci ya, saudara. Saudara wajib untuk memberi keterangan ya, yang benar, jujur ya. Walaupun juga saudara Agus dalam hal ini dalam hal ini juga pernah terdakwa dan sudah diponis, tetap saudara harus berkata jujur ya, menerangkan apa yang saudara dengar, saudara lihat dan alami sendiri. Ya, begitu ya. Oke. Kita dengar yang mana dulu, saksi dulu ya. Saksi dulu. Ya. Berarti Ahlinya ibu di luar dulu aja ya. Oke, silakan penuntut umum bertanya. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara saksi pernah diperiksa di penyidik ya? Iya. Apakah keterangan saudara sudah benar? Benar. Dengan terkait dengan perkara apa terdakwa ini sampai dibawa ke persidangan ini? Tolong jelaskan. Ya, masalah kehilangan dana sejumlah 5 miliar dari Anugerah Yudo. Itu dana siapa itu? Dananya Pak Yudo. Pak Yudo itu siapa? Saya ini dulu. Ini kan kalau saya tahu nih mana yang pengunjung, mana yang saksi, yang telah jadi saksi dan mana yang dari wartawan. Saya rasa kalau yang bukan dari wartawan atau dari media massa nggak perlu lah merekam atau mengambil gambar ya. Ayo dulu ya. Itu udah dua gitu. Jadi dua terbuka. Saudara bebas. Oke silakan. Saudara sudah lama kenal sama saudara Yudo? Sudah lama, sekitar tahun 2002 ya. Itu nasabah Bank Prima ya? Iya, nasabah Bank Prima Kabupaten. Pada tanggal berapa saudara Pak Yudo memberi cek kepada saudara pada saat itu? Sudah beberapa kali Pak. Yang jadi masalah ini yang tanggal 3 April sama 17 April. Berapa M? Tanggal 3 April 3 miliar, 17 April 2 miliar. Pada saat itu saudara Yudo menemui siapa pada saat menyerahkan cek itu? Kepada saudara atau kepada anak buah saudara? Pada saya. Pada saudara. Uang cek itu disuruh tuh bawa kemana? Uang cek itu diserahkan, kemudian sambil Pak Yudo menyerahkan tanda terima yang sudah terisi, saya suruh tanda tangan, kemudian saya konfirmasi bahwa uang itu untuk ditransfer ke Susilowati Semarang. Disuruh transfer. Ya, Apakah pada saat itu beliau menerangkan bahwa uang tersebut dimasukkan rekening nasabah Yudo? tidak. Enggak, suruh transfer. Ya, Yang berapa itu? Yang 3M. ya sudah dulu. 3M dulu ya. Pada saat menyerahkan berapa hari kemudian uang itu disuruh transfer ke Susilowati? Hari itu juga. Hari itu juga. Ya. Tujuan apa pada saat itu diserahkan ke Susilowati? Jadi pagi hari saya menerima kabar dari Ibu Catherine, Kepala Cabangnya Semarang, memberitahu bahwa nanti Pak Yudo akan datang membawa cek sejumlah 3 miliar sama 2 miliar. Seperti biasanya tolong ditransfer ke Susilowati. Apakah saudara Yudo ada kerja sama Susilowati? Ada pekerjaan sama beliau? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Apa maksudnya Pak Yudo mentransfer uang itu? Untuk menutupi kredit bermasalah di cabang Semarang atas nama Daniel Suryarto. Apakah waktu itu saudara Yudo sama Susilowati sudah konfirmasi bahwa ini ada dan dana di sana di Bank Semarang ada kredit macet gitu? Kalau dengan Susilowati enggak, Pak. Dengan Ibu Catherine juga enggak. Sama Bu Catherine? Kepala cabangnya Semarang. Terus pada saat itu yang 2M juga selang berapa hari pada saat itu saudara? Yang terima dari Pak Yudo juga?
Ya sesuai tanggalnya itu Pak. Tanggal 17 kalau nggak salah. Yang 2M itu. Iya. Pada hari itu juga ditransfer uang itu. Iya sama. Apakah saudara tahu kalau Pak Yudo itu atas perintah Susilowati mengirim uang tersebut? Bukan atas perintah Susilowati Pak. Yang Enggak, atas perintah Pak Yudo. Pada saat itu uang suruh transfer ke Susilowati. Iya, saya konfirmasi bahwa ini untuk ditransfer ke Susilowati seperti biasa ya. Iya. Apa alasannya? Untuk apa? Untuk usaha apa ya? Ya itu tadi Pak, untuk menutupi kredit bermasalahnya Daniel Suyanto di cabang Semarang. Terus sampai saat ini apakah uang itu sudah dikembalikan kepada saudara Pak Yudo? Setahu saya belum. Belum. Dan pada saat itu siapa yang mentransfer uang tersebut kepada Susilowati? Bagian operation. Siapa? Waktu itu saya memerintahkan anak, ya selanjutnya dibuat aplikasi dan lain sebagainya sampai ditransfer. Sesuai dengan SOP yang ada di saudara, di tempat bank saudara. Apakah orang transfer itu harus ada rekom siapa aja yang ada di aplikasi itu? Ada tangan siapa aja supaya uang itu bisa transfer? Diketahui siapa aja? Jadi berjenjang, dibuat di customer service, masuk ke teller, kemudian ke kepala seksi transfer, kepala bagian operasional, kepala cabang, berjenjang gitu Pak. Dengan keterkaitan transfer, apakah yang bersangkutan mereka terdakwa ini ikut tertangan di aplikasi itu? Mereka 4 itu? 4 orang? Saya kurang jelas Pak, saya bagian komersial, bukan bagian operasional. Sepengetahuan saudara, apakah aplikasi ini saudara ketahui kalau ini sudah sesuai dengan SOP? Iya, itu transfer. RTGS. Nah, tahu saudara. Jadi kan dibuat di sini. Tadi kan kepala transfer, kepala bagian operasional, kemudian validasi ini saya Ya. baru jalan. Pada saat itu, apakah saudara nasabah Yudo itu aplikasi ini ada apa enggak berteknis? Apa? Ada cek ya. Tidak sesuai dengan aturan. Apabila kita transfer kepada nasabah atau kepada siapa, itu kan harus ada tangan yang bersangkutan. Ada apa enggak tanda tangan? Misalnya di sini ini ada nama, tapi saya nggak tahu nih. Ini ada tulisan betul. Enggak, pada saat itu saudara tahu apa enggak? Tahu beliau transfer nasabah Yudo itu juga ada di situ, kok enggak? Sepertinya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi proses di tindakan. Jadi bisa cuma tindakan cek itu. Saudara tadi menerangkan waktu itu cek itu diserahkan ke anak ya? Ya, Ya. terus kasih ke Ke anak, anak terus transfer. diproses. Nah, yang proses bisa jalan ini atas dasar kesepakatan ini, tantangan ini. Iya. Siapa aja nih petugas pada saat itu? Nggak tahu nih kepala desa. Nah, sepengetahuan saudara, kan saudara kan tahu kan bagian-bagiannya itu. Ada teller, Ada namanya yang bisa. apa? Ini nggak ada namanya tuh. Pada tangan ini saya nggak hafal nih siapa. Bagian yang mana aja itu? Kalau dibuat ini di CS, customer service. Oke. Periksa ini yang kepala seksi. Siapa pada saat itu prosesnya? Yang sudah tahu. Kalau Pada saat itu, hari Senjaya. Hari Senjaya. Terus ini disetujui mungkin Gardenia. Siapa? Kepala bagian Gardenia. Akademia. Terus kalau yang lain itu yang sudah diketahui masalah apa? Ada pun nggak keterlibatan di sini? Sehingga uang ini bisa bergilir transfer ke tempat lain. Menurut saudara. Tahu?
dan mereka itu, perannya mereka. Ya kalau sudah ada cek kan ada dana, karena transfer dana itu ya tinggal ini dilengkapi udah jalan Pak. Terus pengetahuan saudara, apabila ada aplikasi transfer uang, itu kan peranannya kan dari mereka masing-masing ini, ya. Nah, di sini tuh perannya siapa aja di situ? Jadi tadi Pak dibuat oleh, ya ini saya nggak tahu ini tanda tangannya siapa ya, saya lupa, saya nggak hafal itu. Kemudian diperiksa siapa, disetujui siapa, terus yang buat ini siapa, itu aja ini. Maksud jabatannya. Ya itu kan ya, yang buat ini CS. Ini kemungkinan ya. Terus kemudian ke teller. dari CS ke Ini yang teller. ada. Kemudian Terus ada. Kemudian diperiksa oleh kepala seksi ya, pimpinan hari. Kemudian disetujui oleh kabak apa operasional. Itu tahapannya ada 4 tahap berarti ya. Kalau tanpa ada 4 tahap itu transfer uang tidak akan dapat terjadi gitu. Harus melalui tahapan seperti itu. Wajibnya itu sesuai SOP-nya seperti itu. Sesuai SOP yang tadi saudara sebutkan, saudara kan bukan atasan langsung dari mereka. Apakah bisa memerintahkan mereka? Ya transaksi ini kan kalau sudah ini duduk. Ini saudara saksi ini kan bukan anak buah langsung saudara. Apakah dengan dasar perintah saudara mereka terdakwa ini tetap dilaksanakan? walaupun saya bukan atasan langsung, tapi waktu itu kan saya direksi, jadi saya memberi info ini tolong transfer ke Susilowati Semarang gitu. Terus mereka yang jalan semua gitu. Pada saat itu atasan mereka itu siapa? Pada saat itu siapa atasannya? Kalau kepala cabangnya Ibu Darmaisa. Saudara pada saat pernah pun nggak informasi kepada mereka? Ke Ibu Darmaisa enggak? Kenapa? Ya saya cukup ke Ana aja waktu itu. Ana kan lanjutnya kan minta persetujuan ke atas-atasnya lagi. Ya, itu kan bukan saudara atasan saudara langsung. Tapi kenapa saudara tidak informasi kepada atasan mereka terdakwa ini? Apa sebabnya? Ini udah sering transaksi ini soalnya. Sudah berkali-kali gitu, jadi sudah familiar gitu. Memang SOP-nya seperti itu. Biar tanpa atasan yang bersangkutan, apakah dari pihak bisa memerintah? Ya, sebagai direksi saya memerintahkan Ana kemudian membuat SOP sesuai transfer itu waktu itu. Ya. Tapi kebetulan Bu Darmaisanya nggak konfirmasi lagi ke saya waktu itu. Jadi udah dianggap kan sudah sering transaksi seperti ini ya. Kan tanggal 29 itu ada seperti itu. Persis. Kami waktu kami lihat juga 29 Maret. Nah, menurut sepengetahuan saudara, kenapa pada saat itu saudara tidak meminta informasi kepada atasan mereka terdakwa ini kalau uang ini untuk ditransfer untuk ke Bank Semarang atas perintah nasabah itu? Pernah enggak saudara menanyakan? Ya cukup saya memberi perintah ke Ana aja Pak gitu. Kalau mereka menjalankan misalnya nggak percaya benar nggak ini, dia kan bisa konfirmasi ke saya gitu. Benar Pak ini gini-gini gitu. Ya, tapi kan saudara kan bukan kewenangan mereka terdakwa ini, atasannya kan? Bukan atasan langsung. Iya betul. Dari kenapa kok saudara tidak pernah konfirmasi kepada atasan mereka dia? Ini ada uang dana ditransfer untuk dari nasabah itu. Ya, jadi satu, kalau mereka yang membutuhkan konfirmasi mestinya kan bawaan ke atasan. Bukan saya atasan yang memberitahu satu persatu. Saya cukup satu aja memberitahu ke Ana aja gitu, nggak perlu Ana, Ali, Kadenia, Bu Maisa gitu. Memang dibenarkan juga dengan cara seperti itu. Ya memang gitu. Jadi kalau mereka yang nggak percaya, mereka yang harus konfirmasi ke atasannya gitu. Ini ada gini transfer betul nggak Pak? Gitu.
Pak Agus ya, tadi penjelasan saudara kan uang yang berasal dari Pak Yudo, saudara transfer ke Insinyur Susilowati. Ya. Ya. Menurut keterangan saudara itu atas izin Pak Yudo sendiri. Bukan izin, saya konfirmasi dari Konfirmasinya melalui apa? waktu ketemu itu. Ini ditransfer ke Susilowati ya. Ya. Oh, saudara Dan menyatakan. saya sudah juga terima WA dari Ibu Catherine tadi bahwa nanti ada transfer gini. Bukan, antara sampean sama Pak Yudo itu loh, waktu Pak Yudo menyerahkan ke saya, itu apa Pak Yudo mengatakan? Atau sampean yang mengatakan? Saya yang mengatakan. Oh, Ini untuk Bapak yang untuk mengatakan. Semarang kan ya. Terus setelah selesai proses transfer itu, apa saudara melaporkan ke orang lain? Mungkin atas ke Dirut atau ke mana? Ya, saya selalu laporan. Laporan ke siapa? Dirut. Siapa Dirutnya? Jaki Jaya Maja. Laporannya tertulis apa lisan? Bisa. Bisa. Ya. Padahal ini kan transaksinya besar, lumayan. Ya. Nah, terus kan karena itu ditransfer ke Semarang ya. Ya. Terus sekarang keberadaan uang nasabah ini di mana? Mengingat Rekening Daniel. Hah? Dari Susilowati kan dipindahkan ke rekening Daniel. Ya, Daniel. Terus Daniel ini nasabah di Semarang, Ya. nasabah Bank Prima. Nah, berarti bisa disimpulkan ini uangnya Pak Yudo ini ke Pak Daniel, Ya. ke Prima Semarang. Terus mengapa sampai sekarang kok belum dikembalikan? Kan sama-sama Bank Prima. Ya, itu kewenangannya di top manajemen, Bu. Saya juga sudah minta ke Dirut, ke komisaris bahwa itu tolong dikembaliin gitu. Tapi mereka berdalih tidak diperbolehkan OJK. Tidak diperbolehkan OJK. Ya. Nah, ini kan nasabah mengambil uangnya sendiri. Iya, tapi kan sudah masuk ke Daniel. Iya, Iya. tapi kan bisa diambil sendiri. Uang itu kan uangnya nasabah. Diambil sendiri sama? Ya, sama nasabahnya kan bisa Daniel. diambil. Sama Pak Yudonya. Loh ya nggak bisa, Bu. Kan rekeningnya sudah masuk ke rekening Daniel. Yang bisa ngambil ya Daniel sendiri atas persetujuan Bank Prima, baru kita kembalikan ke Pak Yudo. Biasanya itu seperti yang tanggal 29. Apa itu sesuai SOP-nya Bang seperti itu? Iya. Berarti sampai saat ini uang nasabah itu belum dikembalikan sampai Setahu sudah saya sekian tahun. belum. Jadi pada saat itu Pak Yudo menyerahkan cek ke saudara, terus saudara bilang ini nanti ditransfer, kasih transfer semua itu, apakah saudara konfirmasi lagi ke Pak Yudo, Pak ini benar ya ditransfer ke Susilowati? Enggak. Langsung dijalankan aja. Dijalankan aja. Terus apa yang saudara lakukan pada saat Pak Yudo mengecek bahwa ternyata di rekeningnya itu tidak ada uang yang masuk yang pada saat itu mau dicairkan? Pada saat Pak Yudo menemui Pak Agus, apa jawaban saudara? Menanyakan uangnya. Ya Pak Yudo cuma nanyakan kapan Bu di Baleno gitu. Ya saya ngomong gitu. Saya nggak ada wewenang, itu wewenangnya di top manajemen, Dirut sama komisaris. Tadi saudara menjelaskan bahwa hal ini sering terjadi di Prima Master. Ya, masalah ini. Jadi uang nasabah ternyata nggak disetor ke nasabah tapi disetor ke lainnya. Ini perintah top manajemen atau perintah siapa ini? Ya sepengetahuan semua Bu. Dari atas sampai bawah sampai Dirut sampai komisaris Pak. Kan, ini kan mesti ada perintah dari atasan yang nanti kalau ada ini harus dilakukan seperti ini. Itu perintah siapa itu? Karena tadi kan Bapak mengatakan bahwa itu sering dilakukan di Bank Prima. Itu perintah siapa itu? Kan nggak mungkin kalau hal yang berkali-kali dilakukan itu tanpa ada perintah atasan, itu kan nggak mungkin.
Ya ini sebetulnya kan sudah keputusan bersama. Jadi waktu itu kan Daniel Suyanto itu kan macet di Semarang. Ya, kemudian dalam rapat harus diselamatkan. Diselamatkan dengan cara apa? Jadi akhir bulan kita bunga-bunga itu seakan-akan terbayar, kita tutupi dengan dana-dana tadi itu. Jadi udah bukan perintah Bu, jadi keputusan Apa bersama. yang di apa namanya? Ditutup cuma nasabah Daniel atau mungkin ada nasabah Prima lain yang ditutup? Ada beberapa sih, tapi nggak ada masalah semua. Kenapa yang lain tidak bermasalah, yang ini bermasalah? Saudara kan Dananya direksi udah tahu. terlalu besar ini. Kenapa? Yang lain kan cuma kecil-kecil. Dananya udah terlalu besar. Yang lain kan cuma kecil, mungkin nasabahnya bisa bayar sendiri. Tapi kalau bank itu beritikat baik kan bisa Pak. Mungkin dicicil kembalikannya kan bisa. Yang lain kan sudah dikembalikan. Ini kan tidak dikembalikan sampai sekian tahun. Saya ingin menegaskan aja, apakah karena ini sering dilakukan, apakah ada perintah dari tadi Bapak bilang top manager lah, top manajernya itu siapa? Ya kalau top manager di Bank Prima ya Dirut sama komisaris. Ya, dirutnya siapa? Jaki. Pak Jaki. Ya. Jadi semua ini perintah Pak Jaki. Ya. Apa perintah itu maksud saya diutarakan pada saat rapat staf atau apa? Ya diutarakan. Diutarakan di rapat staf. Ya. Itu perintahnya apakah harus dilakukan terhadap nasabah-nasabah yang overdraft? Semua? Tidak semua Bu. Jadi yang kira-kira bisa diselamatkan. Maksudnya diselamatkan tuh gimana kan kriteria? Maksudnya bisa ada kemampuan mereka membayar atau kemudian bisa di take overkan ke bank lain dan lain sebagainya. Nah, setahu saudara, ini Pak Daniel ini gimana? Ya waktu itu Kepala Cabang Semarang berusaha men-take overkan ke bank lain. Kalau take over ke bank lain, kondisi macet kan nggak bisa. Jadi harus lancar di rekening itu. Makanya kalau akhir bulan itu bunganya ditutup. Gitu. Sampai sekarang ini Pak Daniel ini gimana? Keadaan kreditnya ini? Apa dia sudah mengembalikan pinjamannya ke Saya nggak Bank tahu, Prima? saya kan udah keluar Juni 2018. Ya pada saat sudah keluar itu belum dikembalikan, belum lunas pinjamannya, Tahu belum? masih macet pinjamannya Pak Daniel. Ya. Apakah perbuatan saudara itu mentransfer uang nasabah itu tidak ke rekeningnya nasabah, ke rekeningnya orang lain itu semuanya inisiatifnya Pak Jaki atau inisiatif saudara Sama, pribadi? tapi sepengetahuan Pak Jaki. Jadi yang berinisiatif siapa? Yang dirapatkan bersama, jadi ada kepala cabang Semarang, ada kepala divisi, gitu. Kira-kira ini gimana gitu? Tapi ide awalnya dari siapa? Ya bersama itu. Jadi ide awalnya ya dari kepala cabang Semarang. Yakin nggak kamu bisa take over kredit ini gitu ke bank lain? Katanya sih bisa. Nanti. Jadi di Bank Prima itu ada berapa direksi selain saudara? 3. 3. Kepala Direktur Utama Pak Jaki, saya Direktur Komersial, Edi Hartanto, Direktur Kepatuan. Patuan, terus satunya lagi kan ada. Iya 3. Pak Jaki katanya Direktur Utama. Direktur Utama Pak Jaki, saya Direktur Komersial. Yang ketiga Edi Hartanto, Direktur Kepatuan. Patuan. Berarti semua operasional bank itu merupakan tanggung jawab saudara karena saudara direktur operasional. Saya Direktur Komersial. Direktur komersial. Ya, bukan operasional.
saudara saksi tadi menerangkan bahwa uang itu sepakat dari nasabah Pak Yudo untuk transfer ke Bank Semarang ya, Siswati ya. Kenapa kok sekarang masih timbul permasalahan yang saudara saksi ketahui? Kalau memang itu kehendaknya beliau ditransfer ke sana, ya, dananya belum kembali, Pak. Dananya kan masih belum kembali, itu nyantol kan. Loh, kalau memang itu kesepakatan beliau, kan nggak timbul permasalahan seperti saudara sampai dikenakan hukuman juga gitu. Saya minta kejujuran saudara. Ya itu Pak, karena dananya belum kembali. Enggak, maksud saya kalau itu memang kesepakatan Pak Yudo transfer uang ke Siswati, itu kan sudah selesai kan, nggak ada masalah kan? Karena kehendaknya dia kan. Ya karena kita kan yang mediasinya, ya istilahnya yang carikan dana itu Pak. Jadi yang tanggung jawab sebetulnya Bang Prima. Yang tanggung jawab. Iya. Nah, kalau seandainya saya ya transfer ke Gemengan gitu. Kalau itu kan sudah, kalau memang sudah sepakat kan udah nggak ada timbul permasalahan, maksud saya seperti itu maksud saya. Kok sekarang kok ada masih timbul masalah? Ya karena secara langsung Pak Daniel sama Yudo kan nggak kenal. Jadi Pak Daniel butuh ini ada yang punya dana, kita carikan, kita masukin. Ternyata dananya kan belum kembali. Ini kan transfernya Pak Yudo kan di Siswati. Ya betul. Ya, itu kalau memang sudah kesepakatan kan dari pihak bank sendiri kan menjumbati, kan gitu kan, Ya. menjumbati. Sebenarnya kan sudah nggak ada permasalahan kalau memang beliau itu transfer ke Siswati, itu maksud saya itu. Ya tidak ada masalah kalau dananya balik Pak, dananya kan belum balik Pak. Jadi masalah. Jadi kan bukan ada kesepakatan kalau itu. Ya istilahnya sepengetahuan lah gitu ya. Bukan kehendaknya Yudo yang transfer ke Susilowati sendiri. Siapa? Ya karena itu tadi Catherine yang nyarikan dana untuk Daniel. Tapi seperti di aplikasi tadi kan ada tekannya Yudo di situ. Kan ada tangan Yudo kan? Sehingga uang ini bisa transfer ke sana kan gitu. Kalau dari transfer itu yang penting itu sudah ada cek dan ada dana itu Pak. Kalau masalah transfer kayak TGS-nya, aplikasi transfernya itu hanya memenuhi SOP-nya aja. Iya tahu. Tapi kalau sudah ada kata sepakat sama di pemilih nasabah, itu kan sudah selesai sebenarnya kan nggak ada permasalahan. Maksud saya seperti itu, gitu loh. Ya betul, nggak ada masalah kalau dananya sudah balik seperti tanggal 29 itu. Tapi yang 3 April sama 17 ini kan dana belum kembali Pak. Jadi ya masalah. Sedangkan Pak Yudo ini kan nggak ada hubungan kerja sama Siswati, kan gitu kan? Ya. Terus di situ juga tekennya bukan teken Pak Yudo. Ya. Nah, itu antara hubungan apa sama Pak Yudo sama Siswati itu? Nggak ada hubungan Pak. Nggak Apa? kenal. Bahkan nggak kenal. Lah atas dasar apa di situ kan yang relasi kan teken Pak Yudo kan? Otomatis kan sepengetahuan nasabah Yudo kan gitu. Ya kalau transfer ke Susilowati sepengetahuan gitu. Sepengetahuan siapa? Sepengetahuan Pak Yudo. Tadi cari gak kenal Siswati Iya sama nggak kenal Pak. maksud saya kita kan Catherine yang memediasi Pak. sekarang kalau nggak kenal maksud transfer uang itu kepada orang lain. Kalau nggak ada hubungan pekerjaan, nggak ada utang piutang. Jadi gini loh Pak, ini Kejelasan saudara, saya minta kejujuran saudara. iya Ci. Daniel butuh dana untuk menutupi kreditnya. Kepala cabang nyarikan bagaimana caranya. Ya, dapat penyandang dana ini Yudo. Jadi mediasinya ini Bu Catherine Semarang itu. Otomatis Pak Yudo ngejarnya kan ke Prima, bukan ke Daniel karena dia nggak kenal sama Daniel. Bu Catherine kalau gitu menghubungi saudara saksi. Iya, Iya, iya. saudara yang mencarikan dana. Bu Catherine yang jadi.
sekarang kan nggak kenal sama Pak Yudo, Bu Bu Katrin. Catherine kenal Pak dengan Pak Yudo. Apa? Kalau Bu Catherine kenal, dengan Bu Seri lebih kenal lagi. Kenapa nggak ditransfer ke Bu Katrin aja daripada ke Susilowati? Kan sama Susilowati kan nggak kenal. Nah itu saya nggak tahu Pak itu. Apa? Perintahnya Catherine gitu. Lah kenapa kalau memang beliau ini kenal sama Bu Katrin, kenapa nggak langsung transfer ke rekeningnya Bu Katrin? Kok kepada Susilowati, sedangkan Susilowati kan tidak kenal beliau, Pak Yudo ini kan itu. Nah itu saya nggak tahu Pak. Itu Bu Catherine yang ada WA saya kok paginya itu. Pak Yudo datang gini transfer ke Susilowati. Saksi ya, kan dari sudut komersial ya. Apa khusus saksi ini mencari dana nasabah yang macet ini untuk menutupi ya? Itu Ya. tadi kerjanya. Ya. Ya. Apa termasuk yang kredit macetnya Semarang, saksi juga yang cari untuk menutupi sana? Ya kita tiba, yang nyari itu yang karena yang macet Semarang, Ya. yang nyari Bu Catherine ya, sebab pengawan saya memang. Jadi saksi ini nggak diperintah siapa-siapa, itu enggak saksi sendiri ya? Saya tadi kan ngomong tim Pak, jadi udah sempat ketahuan top manajemen semua. Oh sudah. Ya. Rapat. Ya. Tadi bilangnya ini permasalahannya tanggung jawab Bank Prima. Bank Prima mana ini yang tanggung jawab? Itu tadi bilang tanggung jawab Bank Prima ya. Tanggung jawab Bank Prima mana? Ya Bank Prima semua. Maksudnya Semarang apa Surabaya? Kalau dananya memang masuk ke Semarang gitu. Tanggung jawab Bank Prima ini. Bank Prima mana tanggung jawab? Dana masuk ke sana. Akibat dari sini gimana? Bank Prima Semarang Pak, iya. Tanggung jawabnya? Iya. Sini nggak tanggung jawab. Iya, Bank Prima Semarang kan kalau kembalikan dana pasti minta persetujuan Bu. Tanggung jawab kan tadi ini bilang ini saya tidak tanggung jawab Bank Prima. Saya tanya tanggung jawab Bank Prima mana? Ya semuanya Pak Bank Prima. Ya, Termasuk kita sini pusat, juga? iya, karena kita udah sepengetahuan. Ya, termasuk sini juga. Ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab di Bank Prima itu? Kan ada kepalanya, ada siapa? Ya itu tadi top manajemennya itu Pak. Jadi hanya top manajemen aja yang bertanggung jawab. Apa tidak semuanya? Top manajemen aja. Yang punya wewenang mengembalikan mengeluarkan dana sebesar Ya. itu Top manajemen. hanya top manajemen. Istilahnya yang memerintahkan ini dana dikembalikan atau tidak itu. Iya betul. Bahkan saya sudah berupaya supaya manajemen itu mengembalikan, tapi mereka nggak setuju karena alasan nggak boleh OJK. Tidak boleh gitu. Iya. OJK tidak membolehkan itu apa deposito atau tabungan? Ya dana-dana seperti ini tidak diperbolehkan Pak di perbankan itu, karena ini kan istilahnya kan di luar ini ya, di luar Di luar apa? kredit lah itu. Lalu kredit. Ini kan bukan kredit, ini hanya transfer aja duit. Iya, maksudnya Maksudnya kan minjem dana itu loh Pak. Maksudnya minjem dana untuk nasabah satu ke yang lain itu Pak. Itu OJK nggak boleh. Jadi Nggak boleh alasannya gitu. bank gitu. Nggak boleh itu alasannya. Bukan dananya besar sekian, harus sekian. Tuh, apa kemana? Coba. Ya tentu besarnya juga ada pengaruh. Hah? Tentu besarannya juga ada pengaruh. Nah, itu apakah sesuai dengan SOP yang Bapak mencari dari dananya kemudian Itu udah ada di SOP. Oh, udah ada ya? Nggak ada. Berarti itu melanggar SOP ya? SOP-nya dilanggar sendiri, Bang. Ya karena nggak ada di SOP ya. Ya, bisa dilanggar, disebut. ya. Ya. Oleh jaksa penuntut umum diaplikasikan. Saudara saksi juga menerangkan bahwa itu sudah sesuai dengan kehendak Pak Yudo. Kalau saudara saksi merasa itu sesuai dengan kehendak Pak Yudo, saya tanya bagaimana Pak teman-teman? Pak tahu bahwa itu sesuai juga kehendak dengan Pak Yudo, bahwa itu untuk transfer uang yang diserahkan untuk transfer.
bukan untuk dimasukkan ke dalam rekening. Karena klaim Pak Yudo kan dimasukkan ke dalam rekening. Ya. Bagaimana bisa dijelaskan? Ya seperti tadi saya jelaskan bahwa kan sudah ada cek ya. Jadi cek itu transfer. Memang kehendaknya untuk ditransfer. Sudah konfirmasi Pak. Sudah konfirmasi dengan Pak Yudo. Jadi teman-teman ini juga tahu bahwa uang itu untuk ditransfer. Ya tahu kan ada aplikasi transfer itu jelas itu. Ya. Bukan untuk dimasukkan ke dalam rekening. Bukan. Bukan. Tadi saudara saksi ada menyinggung juga soal tanggal 29 Maret. Ya. Ini kan kejadian 3 April setelahnya. Ya. Pada 29 Maret itu hal yang sama ini terjadi. Ya. Pak Yudo juga. Ya. Dana Pak Yudo. Ya. Dikirim ke mana? Susilowati. Ke Susilowati. Ya. Dikembalikan ke rekening Pak Yudo. Kembali. Ya. Siapa yang mau kembalikan? Bank atau Daniel? Yang kembalikan ditarik dari rekening Daniel dimasukkan ke Pak Yudo. Yang mengembalikan Daniel rekening. Kan ada rekening saya sih punya itu. Dari rekening Daniel. Dari rekening Daniel. Ya, tapi yang melaksanakan ya cabang Semarang. Oke. Dikembalikan itu utuh persis seperti semula atau dapat keuntungan? Dapat bunga? Ada. Ada apa? Bunga. Ada bunga, dapat keuntungan. Ya. Jadi tanggal 3 ini juga belum kembali. Yang tanggal 3 belum ya? Belum. Ya. Yang ditunggu Pak Yudo juga bunga berarti? Bunga dan pokok. Bunga dan pokok. Ya. Sama tanggal 17. 9. Ya, kan 3 dan 17. Ya, sama. Ya pertanyaan saya juga, kan tanggal 3 ke tanggal 17 itu kan jaraknya jauh. Tanggal 3 kalau dia merasa rekening uang nggak masuk di rekening kan seharusnya sudah ribut tuh sebelum tanggal 17 Pak Yudo. Ya. Kok nggak ribut? Ya. Ada keributan nggak? Nggak ribut. Masih menunggu, malah masukkan lebih ya. Ya. Masukkan lebih ya. Terus kalau teman-teman ini dari melakukan transfer dan sebagainya itu emang dia tahu keseluruhan rencananya memang untuk apa? Nanti overdraft lah ini. Nggak tahu. Ya. Coba perintah transfer gitu ya. Nggak tahu sama sekali mereka. Mereka hanya tahu itu transfer murni. Murni. Selanjutnya. Makasih, saudara saksi. Saudara saksi dalam hal ini waktu itu kalau saya direksi. Ya. Direktur komersial. Operasional. Komersial. Ya. Oke. Saudara saksi. Pada waktu saudara saksi melaksanakan untuk transfer, saudara saksi tadi mengatakan bahwa itu atas perintah Pak Yudo ya, untuk ditransfer ke Susilowati atas perintah Pak Yudo. Bukan atas perintah Pak. Sepengetahuan. Pak Yudo. Pak Yudo sepengetahuan untuk ditransfer. Ya. Keinginan transfer itu dari siapa? Yang transfer dari mereka itu. Jadi saya perintahkan anak ini tolong ditransfer ke Susilowati. Tolong ditransfer ke Susilowati. Ya. Saudara mentransfer dananya Pak Yudo ke saudara Susilowati. Pada waktu itu Pak Yudo pesan ke saudara bahwa gimana kok sampai Pak Yudo memberikan keterangan saudara tentang saudara Susilowati. Jadi ini kan sudah sering Pak. Jadi seperti tahun 29 itu. Jadi kejadiannya ya seperti itu. Jadi gerakan ini cek, kemudian saya konfirmasi ini untuk transfer ke Susilowati Semarang ya. Ya. Saudara saksi, peristiwa saudara memerintahkan saudara anak dan sepengetahuan itu sudah berapa kali? Sejak 2017. Sejak 2017.
nilai yang saudara lakukan dalam bentuk transfer yang ada tadi sejak tahun 2000 itu dengan nilai berapa nominalnya? 1 M ke atas atau 1 M ke bawah 200 juta? Rata-rata 1 M ke atas. Bahwa kebiasaan transfer sepengetahuan Pak Yudo ada 10 kali? Lebih dari 10 kali. Dan inilah Pak Yudo untuk membuat satu transfer. Apakah dengan melakukan itu bahwa Pak Yudo itu mendapatkan sebuah keuntungan? Artinya dia kan ibaratnya masyarakat seseorang orang yang agaknya ibaratnya kan dia mendapatkan keuntungan Pak Yudo dari kegiatan itu, kegiatan transfer tadi selalu mendapatkan keuntungan. Berarti kalau tadi bahwa Pak Yudo juga mendapatkan keuntungan yang berjumlah 10 kali lebih tadi, selalu mendapatkan keuntungan setiap kegiatan itu. Oke, jadi setiap kegiatan beliaunya mendapatkan selalu keuntungan. Saya mengatakan bahwa pihak bank itu kan sebagai sarana untuk melakukan sebuah transfer atas sepengetahuan Pak Yudo untuk bertransfer ke Susilo dan setelah bank sudah melaksanakan apa yang menjadi perintah si pemilik dana, ya kan? Sudah dilaksanakan perintah. Apakah bank punya tanggung jawab? Kan itu kan tanggung si pemilik dana untuk mentransfer. Dengan uang yang ada di bank sudah ditransferkan sesuai dengan keinginan dan sepengetahuan pemilik dana. Apakah bank sudah selesai tanggung jawabnya atau bank masih punya tanggung jawab di situ? Ya secara moral, ya kita nyarikan dana untuk Daniel ini kan. Sekarang kita bukan berbicara secara moral. Dana itu kan sudah ditransfer dengan perintah si pemilik dana. Kalau di dalam perjalanan waktu si pemilik dana kan sudah menginginkan pada seseorang dengan maksud dana meninggal dan sebagainya. Kalau sudah dilaksanakan oleh bank membuat transfer sesuai dengan keinginan, apakah di situ bank harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan atas perintah si pemilik dana? Pak Yudo tahunya kan orang bank. Gimana? Pak Yudo itu kan tahunya orang bank, bukan tenaga dia. Ya, memang pasti paling dekat si pemilik dana kan tahu bahwa dana itu akan dikeluarkan pada seseorang. Kalau dana itu akan dikeluarkan oleh seseorang, mereka mempunyai sebuah konsekuensi kan? Apakah dana yang ditransferkan ke seseorang tidak tahu dengan bentuk apa, maka dikeluarkan apa? Dan kemungkinan tidak akan kembali. Kan begitu. Hendaknya kan berarti di seseorang yang meminjam atau yang ditransfer. Sehingga bagusnya mereka sudah selesai, tidak ada kewajiban untuk apa di dalam istilah. Gimana? Saudara? Itu yang dijadikan top manajemen saya. Ya. Itu yang dijadikan top manajemen saya. Faktanya seperti itu. Kemudian apakah si karyawan yang notabene hanya mendapatkan apakah kalau mereka misalnya tidak mau ada yang mereka tidak mau menjalankan perintah dan memerintahkan selalu dilaksanakan. Karena Bapak membuat suatu kebijakan kalau satu tidak tahu saya dan kalau konfirmasi ke saya. Berarti apa yang Bapak putuskan pada waktu itu adalah merupakan polisi tetap bicara dan bagus.
apakah polisi atau kebijakan dari Bapak yang Bapak sampaikan itu juga merupakan sebuah respon dulu, karena kebijakan dari Bapak akhirnya ya sudah, karena kebijakan pemanggangan sudah SOP, jadi dianggap sebagai SOP. Ya, kalau SOP-nya kan sudah dijalankan semua. Tapi paling tidak apa yang Bapak rencanakan itu sudah polisi kebijakan yang Bapak. Ya. Dari peristiwa itu, apakah mereka mendapatkan Enggak. dari pemilik dana atau pembantu? Enggak ada. Dia tidak mendapatkan itu. Tidak ada. Justru beliau-beliau ini menjadi korban dari peristiwa itu. Betul. Dari peristiwa yang pernah kita katakan pemilik dana, pemerintah dan lembaga pemilik dana jelas mereka mempunyai sebuah kesadaran kalau dana itu mau digunakan. Sudah berapa kali mendapatkan keuntungan dari peristiwa itu berbeda? Satu kali? Yang mendapatkan keuntungan siapa? Gimana? Pertanyaannya mendapat keuntungan itu. Sudah berapa kali si pemilik dana dari peristiwa itu mendapatkan keuntungan? Setiap transaksi ada keuntungan. Maka transaksi harus sudah 10 kali. Ya. Ya, saudara saksi tadi menyatakan bahwa saudara dihubungi oleh saudara Catherine. Ya. Bagaimana saudara Catherine menyampaikan kepada saudara? Melalui WA, nanti Pak Yudo mau datang ke bank, menyerahkan cek, terus ditransfer ke rekening Susilo. Jadi saudara Catherine langsung menyebut nama saudara Yudo akan melakukan transfer. Artinya antara mereka sudah ada komunikasi kan? Harusnya ya. Oke. Kemudian tadi saudara ditanya oleh jaksa penuntut umum pada waktu penulisan pada waktu transfer itu Yudo, nasabah Yudo tidak datang, saudara Yudo. Tidak ada di kantor. Tapi paginya saudara Yudo menemui saudara saksi di kantor ya. Kemudian saudara konfirmasi kepada saudara Yudo bahwa cek tunai ini akan ditransfer kepada Susilowati. Dan itu sesuai dengan konfirmasi yang saudara terima dari saudara Catherine. Ya. Baik. Kemudian berarti itu tadi sudah katakan bahwa itu adalah ide dari saudara Catherine. Ya. Tadi sudah ditanyakan berapa kali saudara Yudo ini melakukan transfer. Sudah ingat berapa kali? Di atas 10 kali atau berapa? Itu tadi saya jawab sejak 2017. Sejak 2017. Apakah selalu lewat Bank Prima atau lewat bank lain juga? Direct antara saudara Yudo dengan Susilowati yang saudara ketahui. Ya, kalau Susilowati kan BCA. BCA. Iya. Lalu BCA masuk lagi ke Daniel Prima. Maksud saya, apakah dari 2017 itu saudara Yudo transaksinya hanya melulu melalui Bank Prima atau lewat bank lain, misalnya dari BCA atau gimana yang saudara ketahui? Dari Bank Prima. Selalu di Bank Prima. Dan itu saudara selalu ketahui, selalu tahu sudah transaksi itu ya. Dan itu tadi sudah mengatakan bahwa saudara Yudo selaku nasabah mendapatkan keuntungan. Saudara tahu berapa yang didapat saudara Yudo? 5%. 5% per tahun atau per bulan? 5% per bulan sejak 2017. Baik, cukup. Oke, baik saudara saksi ya, saudara katakan transfer seperti ini ya atas kehendak yang saudara katakan ya, atas kehendak si nasabah atas nama Pak itu sudah dilakukan sejak tahun 2017 ya. Betul. Ya, pertanyaannya apakah saudara kalau mengenal dengan Pak Yudo sejak kapan? Sudah lebih dari itu, mungkin tahun 2000-an. Tahun? Sekitar tahun 2005 atau 2005 sudah lama ya. Karena memang istrinya kerja di Bank Prima. Kan pertanyaan bagaimana awal mulanya ada ide seperti yang saudara katakan yang sedang kita sidangkan ini, ide awalnya bagaimana? Ya, asal mulanya itu kan Iya. biasanya macet. Ide awalnya Kredit ada kredit macet, kredit atas namanya siapa? Daniel Atas nama Daniel.
Ya, di yang cabang Semarang itu. Ya, terus dalam rapat itu bagaimana ini mau dimacetkan apa di? Berarti awal mulanya si Daniel ini nasabah Bank Master Bank Master di Semarang. Betul. Dia punya kredit macet. Iya, sampai berapa nih nilainya? Sekitar apa ya? Bertahap itu soalnya Pak. Ya total kira-kira 10M, 15, terakhir mungkin sekitar 30-an. Oh, pokoknya sih ada puluhan sampai 30 miliar. Dia nasabah ya kreditnya macet. Ya, terus dibuatlah rapat antar top siapa aja di top manajernya. Para cabang, para direksi, ya. Semua direksi, komisaris. Ya, untuk dicari solusi. Untuk menutupi apa? Iya, kredit macet tersebut. Ya, dari usulan cabang Semarang untuk menjaga performanya supaya kredit ini bisa istilahnya jangan dimacetkan. Iya, jangan dimacetkan dengan cara bagaimana? Dengan cara kalau ada bunga-bunga ditutup dulu dengan dana itu tadi. Tuh. Ya maksud dengan cara bagaimana? Bunga uang itu kan uang. Iya Pak. Miliknya siapa? Itu loh. Misalnya bunganya misalnya kan ada bulan pembebanan bunga. Iya. Nah, itu misalnya bunganya anggap aja 3 miliar. Iya. 3 miliar kan nggak bisa bayar, bayar. Nah, itu kalau nggak dibiarkan saja nggak dibayar, itu kolektivitas kredit ini menurun. Jadi sudah 2, 3, 4, 5 itu macet Pak. Gitu. Oke, nah langsung terkait dengan perkara yang didakwakan kepada dakwa ini. Kan asal mulanya kan dari 2017 kita juga sudah mendengar saksi Susilowati ya. Di sini dia sudah menerima transfer ya. Padahal dia hanya sudah fakta dia hanya dititipkan saja, ya kan? Uang itu hanya dititipkan, ya. Dia yang menerima sampai ada 20-an transfernya. Sekarang pertanyaan uangnya tersebut dari uangnya Pak Yudo apa dari nasabah orang lain, yang dikirim ke Susilowati ini, yang notabene adalah anak buahnya dari Daniel. Iya, uangnya Pak Yudo. Dari uangnya Pak Yudo. Nah, sekarang bagaimana awal mulanya kok bisa ketemu cara jalan ya untuk menutupi kredit macetnya Daniel kata saudara kan ini ya kan rangkaiannya kan begitu akhirnya kok ada seseorang atau nasabah yang namanya Pak Yudo yang bersedia untuk menutupi kredit macet tersebut. Ya itu tadi akhir bulan ada beban bunga. Nah, awal mulanya gimana kan harus sepertinya dengan istrinya Pak Yudo, Bu Selly dengan Catherine kontek-kontekan cari dana. Tahu dari mana? Ya itu ceritanya Bu Catherine Pak. Bu Catherine pernah cerita terhadap kepada saudara. Bu Catherine ini apa nih? Kepala cabang Semarang. Apa? Kepala cabang. Kacak Bang Prima Semarang. Pernah cerita terhadap saudara. Apa? Ya itu tadi Bu Selly ada dana Pak untuk nutupi ini. Oh, Bu Selly menyediakan dana segar, itu ya. Dengan cara bagaimana? Itu tadi Pak, ditransfer dari rekeningnya ke Daniel. Berarti intinya dari awal sampai akhir ya. Semua transferan tersebut yang ditujukan kepada Ibu Selly Susilowati itu sepengetahuan atas si pemilik dana tersebut, uang tersebut. Ya. Dengan mendapatkan keuntungan kan? Berapa persen itu keuntungan? 5%. Oke, ada catatan di sini ada yang 5 miliar, 2 miliar, yang di catatan itu 5 nih, yang terakhirnya dengan 2 sampai 3. Nah, cara memberi keuntungannya bagaimana? Ada deal tertulis apa aja di sana aja? Waktu dananya kembali itu Pak. Dananya kembali. Jadi pokok tambah pokok beserta bunganya. Ya. Langsung didebetkan atau bagaimana Pak caranya? Dimasukkan langsung rekening? Iya, masukkan rekening biasanya. Rekeningnya Yudo atau Selly
bisa. Nah untuk bunganya sekitar 5% ya, itu atas apa? Atas keinginan siapa? Apa keinginan bersama? Siapa yang memutuskan? Itu Catherine yang mintakan, ini ada dana tapi minta 5, gimana Pak? Ya sudah, kalau nggak ada, kita namanya orang butuh Pak, itu ambil ya. Akhirnya mau. Ya. Berarti intinya rangkaian Dan Daniel juga tahu, Gitu. Daniel pun juga tahu, kan itu dari Daniel ya Pak. Walaupun antara person Daniel dengan Yudo ini tidak saling mengenal mereka. Tidak saling mengenal. Itu ya. Tapi hanya kemana uangnya ditransfer atau kemana uangnya tersebut dikirim sepengetahuan si nasabah atas nama Pak Yudo itu. Ya. Saudara cerita ya. Itu ya. Saudara katakan ini adalah sepengetahuan atau ide dari top manajemen. Ya. Kalau yang parahin teller pada para terdakwa ini pernah nggak dia dimunculkan ini loh, kita berusaha bahkan mengumpulkan keuntungan, ya kan? Cari profit dengan cara ini, tahu nggak mereka? Betul ya? Baik. Nah, kalau saudara kan sudah divonis ya? Sudah. Berapa lama saudara? Hanya saudara sendiri? Ya. Yang top manajemen yang saudara katakan tadi, mereka yang punya ide, yang punya bertanggung jawab, apalagi Catherine tadi yang saudara katakan itu. Ya nggak tahu Pak. Hah? Saya nggak tahu. Berarti hanya saudara aja? Iya. Nggak ada yang lain? Terutama yang pimpinan-pimpinanmu ini. Terus kalau yang memerintahkan saudara langsung siapa? Kalau atasan saya ya Pak Dirut, Pak Jaki. Dengan cara bagaimana? Apakah pertemuan khusus atau saudara panggil ke Saya selalu melaporkan kalau ada dana ini sekian, Pak Yudo sekian, saya melaporkan aja. Melaporkan apa namanya perkembangan. Perkembangan ini ada dana masuk ini. Nah kalau dana itu kembali, ya, ditarik dari Daniel, nah itu perlu persetujuan dulu karena sudah melampaui wewenang saya. Oke, baik. Sekarang bertanya, pernah nggak Pak Yudo menghubungi saudara? Untuk gimana nih kok saya uangnya belum dikembalikan? Sering Pak, ya. Berkali-kali. Keuntungannya dari belum? Berkali-kali. Berkali-kali. Akhirnya ya ketemu sendiri sama Pak Jaki ya Pak. Pak Yudo. Pak siapa? Pak Jaki, direktur utama. Oh pernah ketemu langsung? Iya ketemu langsung. Itu ya. Ya, saya mengatakan udah di luar mana, aku nggak bisa kembalikan lagi. Yang lain itu kan. Nah sekarang bertanya kan ini hubungan dengan cara yang seperti yang sama itu. Ya. Nah kok yang 3 miliar dan 2 miliar ini yang terjadi macet atau tidak dikembalikan, terjadi masalah sehingga para terdakwa sekarang duduk di sini. Gimana ceritanya? Ya itu alasan top manajemen ya. Ini udah ketahuan OJK nggak boleh kembali. Bagaimana? Udah ketahuan OJK. Oh sudah ketahuan OJK. Ya. Jadi nggak boleh dikembaliin. Uangnya. Bahkan udah ada mediasi dengan OJK apa kan? Pak Yudo. Ada mediasi antara Pak Yudo dengan pihak OJK. Iya. Jadi 3 pihak Prima, OJK, Pak Prima pernah duduk satu meja gitu. Iya. Karena yang dananya yang tidak kembali itu, iya. Karena permasalahan itu, berarti mereka pernah duduk bersama. Nah terus sikap OJK apa? Waktu itu katanya nunggu asetasinya Daniel laku. Kalau sikap OJK dengan kejadian ini kan pasti ada sanksi seharusnya secara administratif terhadap pihak bank. Iya kan? Ini kan ibaratnya menjalankan bank di dalam bank. Sudah ada sanksi Pak. Apa sanksinya? Ya antara lain penurunan. Oh sudah ada ya? Iya. Sanksi administratifnya sudah ada. Terus kalau si Danielnya pernah nggak saudara ketemu atau pihak manajemen atau pihak siapa lah? Ujung pangkalnya kan dia kan abangnya nggak kembali. Ya kalau Daniel sih ngomong masih usahanya belum berjalan lancar, jadi belum bisa bayar. Gitu. Kalau dengan Daniel saudara kenal pribadi kan? Pernah jumpa? Kenal.
Oh, ya. Hanya kalau Pak Yudo nggak pernah tahu dia ya, sosok si Daniel itu nggak pernah tahu ya. Hanya dia mempercayakan uangnya kepada pihak. Ya, perkara ini Pak Yudo ngelaporin saya. Namanya perkara apa? Kalau ayatnya udah penggelapan atau apa Bapak itu? Udah terpakan pasal 49 ayat 1. Apa itu? Bukan penggelapan itu Pak, kesalahan menjalankan bank Pak. Kesalahannya bagaimana yang Bapak tahu? Ya, kalau pokok perkaranya ya masalah dana itu Pak, yang belum dibagi itu. Bukan. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan itu masalah apa? Tadi kan menjalankan apa? Pelanggaran perbankan. Pelanggaran apa? Saya nggak ingat Pak isinya pasal 49 itu. Yang saya tahu saya pasal 49 ayat 1 itu aja. 49 ayat 1. Jadi melaporkan hal yang palsu gitu. Ya kalau di pasalnya seperti itu Pak. Nah, iya, nah, Bapak ini dukung seperti itu. Ya. Apa yang Bapak lakukan? Ya pasrah Pak. Hukum. Ya pasrah mau gimana? Yang Bapak lakukan apa sehingga Bapak didukung? Fisiknya itu loh, sejatinya apa yang sudah lakukan dalam hubungannya dengan pasal ini, apa itu dilakukan, perbuatan Anda itu apa? Nggak tahu. Paling enak kalau nggak tahu Pak, aku dukung, nggak tahu aku tak sama, itu paling enak. Iya. Lawan Peter itu banyak gitu. Bapak pada waktu tanggal 3 dan tanggal 17, ya, ini kita pada 3/17. Kantor Bapak itu dari mana? Jembatan Merah, Jalan Jembatan Merah Pak. Ya. Apakah satu kantor dengan para terdakwa ini? Betul. Kantor pusat. Iya. Jadi para terdakwa ini ada di kantor pusat. Gini, itu ada 2 lantai atas kantor pusat, lantai bawah operasional. Operasional. Ya. Secara langsung bukan bawahan Bapak di sini. Bukan. Siapa yang bisa memerintahkan dia? Kepala cabangnya. Kenapa Bapak perintahkan dia? Ya ini karena udah sering Pak, jadi Pertanyaannya kenapa Bapak perintahkan dia? nah, waktu itu kan di mejanya customer service, Yudo datang di situ. Jadi saya dari pajak langsung tak serahkan mereka, tolong transfer ke Susilowati. Ya. Jadi Bapak tahu ada Yudo datang. Yang tadi Bapak ceritakan sudah ada pesan dulu dari kantin. Betul. Ya. Ya. Oke. Bapak berbicara apa sama Pak itu? Berbicara apa? Berbicara konfirmasi ya. Ini untuk transfer ke Semarang ya, Daniel. Kenapa? Kan Pak Yudo datang itu menyerahkan apa? Cek. Cek. Ya. Cek untuk tujuan apa Bapak tahu? Tahu. Untuk transfer. Itu pasti untuk transfer. Ya. Apakah berbicara dengan Bapak? Saya konfirmasi Pak. Ya. Iya, kepada Pak Yudo. Betul. Jadi itu uang untuk ditransfer, Ya. bukan untuk ditabungkan. Saya nggak tahu kalau itu ditabungkan. Pertanyaannya Bapak konfirmasi kepada Pak Yudo bagaimana? Ini untuk transfer ke. Itu makanya Ya. uang untuk ditransfer, bukan untuk ditabungkan. Bukan. Oke. Apakah itu mereka langsung berbicara kepada mereka berempat atau berbicara kepada Bapak? Kepada saya Pak. Ya. Mekanisme SOP-nya bagaimana kalau ada uang apa? Uang cek masuk uang kan? Ya karena itu untuk transfer, jadi Sebentar, SOP-nya bagaimana? Cek masuk, cek masuk. ada uang mau nyairkan cek, SOP-nya bagaimana? Ya di balik cek itu kan harus ditandatangani 2 kali. Oke, terus? Ya
Ya, dari atas daftar itu uang itu ditransfer. Oke, itu tugas siapa? Yang buat aplikasi transfer tugasnya CS. CS. Ya. Jadi pada waktu saat pertama kali masuk, cek itu ada di CS. Ya. Itu. Betul. Oke. Terus kapan Bapak tahu kalau Pak Yudo itu apa? Apa Bapak konfirmasi tadi? Pada saat datang itu. Akan cek masuk dulu ke sana langsung pada Bapak duluan. Nah, itu bukan ranah saya, Pak. Itu sudah operasional, Pak. Makanya pertanyaannya, tadi SOP-nya bagaimana? Tadi Bapak konfirmasi, kan gitu. Makanya kita ingin tahu SOP-nya bagaimana tuh jalannya. Uang masuk nih, cek. Ya, cek masuk. Bapak belum tahu di sini. Apa sudah tahu? Ya, uang masuk dibuatkan aplikasi transfer. Itu di CS. CS. Belum ada pembicaraan. Atau sudah ada pembicaraan? Sudah ada. Bapak dengan siapa? Dengan Yudo. Dengan Yudo, kemudian dengan anak. Nanti dulu ini duit masuk tadi loh. Oh ya, dengan Yudo. Coba ceritakan. Yang Bapak tahu Pak Yudo datang sampai mencairkan cek sampai apa? Sampai membuat aplikasi, ceritakan. Yang Bapak tahu loh ya, awalnya bagaimana sampai Bapak ketemu sama Bapak. Ya, saya dibilangin dari CS, ada Pak Yudo di bawah. Saya turun. Nah, saya turun, Pak Yudo menyerahkan cek itu sama saya suruh nanda tangani tanda terima. Ya, kemudian Yang saya tanda tangan tanda terima siapa? Saya yang tanda tangan. Bapak yang tanda tangan. Disuruh Pak Yudo. Gitu. Iya, disuruh Pak Yudo tanda tangani tanda terima. Iya. Harusnya kalau ada cek masuk siapa yang tanda tangan? Kenapa susah kali jawabnya? Siapa yang tanda Sorry, tangan? saya masih ingat ini. Kalau SOP-nya harusnya Pak Yudo langsung ke CS ke Taylor, Pak. Iya, kenapa Bapak yang tanda tangan sekarang? Nah, itu saya nggak tahu, Pak. Karena maunya Pak Yudo itu. Oh, maunya Pak Yudo. Iya, itu. udah Maunya sebelumnya Bapak masuk tahanan seperti itu gitu kan? Kan gampang. Emang maunya Bapak masuk tahanan supaya dapat 5 tahun gitu. Kan, Pak. Nah, makanya kenapa Bapak mau tanda tangan? Ya, kalau saya nggak tanda tangan nggak jalan. SOP-nya siapa yang harus tanda tangan? Siapa? CS atau Teller? Ya, itu diserahkan CS, kemudian Nah, iya, yang tanda tangan siapa gitu. Masa direktur nggak tahu SOP-nya bubar semua? Kan gampang ini SOP tiap hari pekerjaan mereka, Bapak tiap hari dia. Siapa SOP-nya tanda tangan? SOP-nya isinya CS, Pak. CS. Ya kan? CS. Habis dari CS mana? Ke Taylor. Ke Teller. Terus habis itu Ke belakang ke kepala seksi, kepala seksi, bagian, kepala bagian. baru jalan transfer. Bentar, terima dulu. Kan belum transfer ini kan? Ya. Kalau ada cek masuk, pesan ceknya mau bagaimana, mau ditabungkan atau bagaimana, atau mau ditransfer bagaimana, kan gitu kan? Ini sampai sampai CS sampai terakhir ada di pengawas ya, pengawas apa? Operasional. Ya, sampai di situ. Sekarang kenapa Bapak mengambil alih membuat tanda terima cek tadi? Bukan saya yang bilang, Pak. Saya karena disuruh Pak Yudo tanda tangan itu. Disuruh sama Pak Yudo tanda tangan. Kenapa Bapak mau disuruh sama Pak Yudo? Ya, kalau saya nggak mau, ceknya nggak diserahkan. Oh, nggak diserahkan. Iya. Emangnya duit siapa? Duit siapa? Ceknya nggak diserahkan. Duitnya Pak Yudo. Nah, ya kenapa? Kok Bapak yang berkepentingan? Emang yang butuh Bapak? Tidak. Nah, iya, siapa yang butuh duit? Pak Daniel. Hah? Yang butuh duit Pak Daniel. Pak Daniel. Kenapa Pak Daniel yang butuh duit kok Bapak yang menjalankan yang tanda tangan, Bang? Itu untuk menjaga kolektivitasnya Daniel itu.
setelah Bapak perintahkan, Bapak perintahkan itu untuk apa? Untuk membuat apa? Transfer. Ya, Bapak perintahkan. Ya. Itu perintah yang benar atau perintah yang salah? Benar. Benar. Perintahnya apa? Perintah Pak Yudho. Ini tolong transfer ke Susilowati itu aja. Tolong transfer di Susilowati. Oke. Setahu Bapak itu uang simpanan atau uang kiriman? Transfer. Setahu Bapak. Simpanan. Kan ceknya dari rekening sendiri. Masuk dulu kepada rekeningnya Pak Yudho atau enggak? Ini Pak Yudho kan ada fasilitas Pak, jadi bisa ngambil sejumlah itu bisa. Nah, tadi kan cek tadi dicairkan itu masuk dalam rekeningnya dulu atau tidak, atau langsung transfer? Cek tadi dulu. Langsung transfer karena sudah ada dananya. Sudah ada dananya, jadi tidak masuk pada tabungan. Tidak langsung ditransfer. Ya. Oke. Begitu ditransfer, artinya duit itu dari siapa? Kewajiban siapa kalau ditransfer? Kalau ditransfer juga pindah ke penerima. Kewajiban siapa? Bang, ada cek terima perintah transfer, kewajiban siapa itu? Iya, jadi dananya kan dari Yudho. Iya. Terus ditransfer ke Susilowati. Tugas siapa sekarang? Yang mentransfer itu tugas siapa? Yang transfer ini Pak, bagian CS, Taylor tadi itu. Iya. Artinya mereka pribadi atau perusahaan? Perusahaan. Jadi bank ya? Iya. Bank transfer kepada sana karena ada perintah di dalam. Yang membuat transfer siapa? Aplikasi transfer itu yang membuat siapa? Tadi sudah diterangkan. Atas perintah siapa? SUP-nya CS yang buat. Iya. SUP-nya. Sekarang atas perintah siapa itu? Ya, sesuai perintah saya tadi kan transfer ke Susilowati. Jadi perintah Bapak. Ya. Mereka ini diperintah Bapak, bukan perintah Yudho. Bukan. Jadi perintah Bapak. Perintahkan kepada untuk transfer. Oke. Tadi Bapak terangkan, sudah Bapak perintahkan ada beberapa kali. Ada uang yang apa? Ada yang kembali, yang tambah contoh yang terakhir 29 Maret. Ya. Itu perintahnya sama seperti itu. Perintahnya juga transfer kepada sama Susilowati. Sama. Oke. Kenapa pertanyaannya ini si Daniel ini ataupun Susilowati ini, Daniel aja ya, itu kok diselamatkan kenapa? Pertama karena kreditnya besar. Kedua menjaga performance cabang Semarang. Sehingga kepala cabangnya mengusulkan tolong ini dijaga Pak. Jadi nanti saya berusaha men-takeoverkan ke bank lain. Oke, takeover bank lain. Ya. Sekarang ini kenapa nggak jalan itu yang dipakai di takeover ke bank lain? Ya itu yang proseskan kan catering Pak. Hah? Yang mencarikan bank, memproseskan itu kan ke catering semua. Nah sekarang kenapa itu yang ambil alih ini kali ini ambil alih itu yang merintahkan kepada teman-teman ini, kepada siapa berempat ini? Kenapa? Ya, memang kenyataan itu. Nah iya kenapa? Jangan kenyataan orang di dalam mengajak-ajak gitu. Ya karena saya kan dapat info dari catering itu. Bukan itu, pertanyaannya kenapa itu ambil alih? Kan tadi kan sudah ketemu nih Pak Yudho, akan ngurus itu kenal sama Katrin, nggak kenal sama Daniel atau segala macam. Iya dong? Ya kan beda kota Pak, itu di Semarang. Jadi aku nggak tanya beda kota. Kenapa diambil alih situ yang saya perintahkan kepada apa? Situ yang perintahkan kepada mereka. Kenapa? Kenapa kok nggak atasannya yang perintah gitu loh?
Kenapa? Oh, ya karena itu tadi Pak, jadi saya udah ketemu di bawah. Iya, kenapa? SOP-nya seperti itu atau tidak? Kita kembali pada aturan, semua kembali pada aturan. Kenapa kok saudara perintahkan mereka, kok tidak perintahkan kepala cabangnya? Kan berjenjang, kan? Ya ini pertama kan sudah sering seperti itu. Kedua kalau Alasannya SOP-nya bagaimana? Jangan pakai hukuman dan dipakai zaman Jepang untuk itu, enggak apa-apa. Nyolong itu enggak apa-apa Pak, dulu Pak zaman perang. Kan gitu, punya londo colong enggak apa-apa. Iya kan? Mau alasan seperti itu. Dari dulu enggak apa-apa Pak. Ini tanya SOP kan ya, sekarang. waktu itu kan nggak ada kepala cabangnya Pak. Terus? Ya, kalau kepala cabangnya masih kurang yakin ya suruh tanya saya. Kenapa nggak ditunda menunggu kepala cabangnya? Ya sudah mendekati ini Pak jamnya transfer ETGS-nya itu. Jam berapa? Orang itu yang ETGS jam berapa? 10. ya sih itu nggak tahu jam berapa. Kan tadi itu yang ngasih tadi uang kembali kepada ibu tadi yang tanggal 29 kan dikasih bunga ya 5%. Siapa yang ngasih? Daniel. Hah? Daniel yang ngasih. Gimana orang Daniel butuh duit kok ya butuh ini yang ngasih situ kok Daniel yang apa? Yang ngasih bunga? Dibebankan ke rekening Daniel. Siapa yang bebankan? Ya di Semarang, cabang Semarang. Bank yang bebankan. Betul. Nah duitnya sampai nggak ke Daniel? Sampai. Nah itu balik lagi gimana? Ya balik lagi itu tentu over lagi rekeningnya. Over lagi. Over lagi itu. Terus yang ngasih bunganya? Ya plus bunganya itu. Daniel yang ngasih. Iya. Oh dia aja nggak bisa bayar. Masuk akal nggak? Situ sendiri yang cerita. Daniel nggak bisa bayar. Ya makanya itu kan ini berlarut-larut. Enggak, kok bisa ngasih bunga? Ya kita bebankan Pak gitu. Ditambahin. Ditambahin Pak, iya. Jadi bebannya ke Daniel. Apakah boleh diperbankan seperti itu? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Artinya perbuatan apa ini? Makanya di saksi OJK itu Pak. Hah? Kita Aku nggak tanya di saksi OJK, aku tanya situ. Ini tempat kamu bekerja, makanya semuanya sudah bekerja itu masalah ini keluar semua. Kan gitu. Iya loh. Ini kan tadi sudah disampaikan ini kan praktek dalam kan gitu kan? Ya. Yang dijalankan dia itu praktek juga atau ngikutin cara kamu itu tadi? Secara SOP. Kita tanya SOP-nya. Dia menjalankan ada uang masuk, ada uang keluar, transfer, itu praktek sesuai dengan SOP atau di luar SOP? Kalau transfer apa semua sudah sesuai SOP. Sesuai SOP, meskipun isinya palsu. Bukan palsu Pak ya. Hah? Polisinya yang. Hah? Polisinya itu yang melanggar. Polisinya yang melanggar. Ya. Yang ditulis tadi itu dipalsukan nggak? Siapa yang nyuruh tadi? Saya kurang tahu Pak. Hah? Saya kurang tahu. Bukan itu yang nyuruh. Ya saya nyuruh cuma transfer. Nah, iya, transfer kok ditulis namanya dia, Saya kan tangan dia. Maksudnya nggak ngajari ini tanda tangannya Pak gitu. Kalau orang mau transfer yang tanda tangan siapa di situ? Ya itu wewenangnya mereka Pak. Siapa? Ya CS sama Telos. Bukan. Kamu suruh tanggung jawab sama dia. Wewenangnya kamu kan ya. Tadi kan sudah terangkan. Itu kan atas perintah kamu dong itu. Perintahnya ke transfer aja Pak. Lah iya, transfer nggak ada orangnya gimana caranya? Ada nggak juga waktu itu? Kan sudah ngasih cek Pak. Lah iya, asal nggak orangnya? Waktu transfer ya nggak ada. Setelah itu waktu transfer ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus perintah kamu gimana?
Ya cek itu tolong ditransfer ke rekening Susilowati. Bisa nggak ceknya jalan sendiri? Caranya gimana? Caranya gimana? Ya itu tadi bahkan ada. Kan bikin aplikasi tadi dong. Sudah ada dana dibuatkan aplikasi. Nah, iya aplikasi. Caranya bagaimana? Kan sudah ada perintah. Apa inisiatif dia? Tanda tangan dipasukan, semua ikut ini. Inisiatif siapa? Ini kita tanya SOP-nya. Siapa? Kan gampang itu, makanya kamu dihukum. Ya kan, kamu kan perintah. Ya, ya tinggal ngomong gitu aja susah. Oke, cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup semuanya baik. Untuk keterangan saksi sudah cukup ya, sudah kita tekan. Selanjutnya bagaimana saudara terdakwa Ani Paningsi atas keterangan saksi Mr. Gono ini, keterangannya benar atau tidak benar? Ya, keterangannya benar. Untuk sementara ini karena waktu itu saya kan nggak tahu Pak itu apa itu ya. Nah ini aja, keterangannya saksi ini benar apa tidak benar atau tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Yang kedua, Anadwi Fitrisari. Bagaimana keterangan saksi? Untuk keterangannya ada yang benar, ada yang saya tidak tahu. Ada yang benar, dan ada yang tidak tahu. Ya. Ada boleh saya menanggapi? Tentang apa? Tentang untuk perintah transfer itu saya diperintahkan oleh Pak Agus dengan Pak Agus menyodorkan untuk contoh bukti transfer di tanggal 29. Iya, itu diterima. Intinya dia memerintahkan untuk menerapkan uang tersebut ke institusi bupati. Dia atau saksi inilah yang memerintahkan. Dan untuk terkait kelengkapan untuk pengirim, ini Pak Agus itu tidak mau menandatangani. Iya, ada tidak menandatangani. Nah, akhirnya kan Ani ya, akhirnya menandatangani. Ya kan? Oke, lanjut. Saya tidak tahu. Oh, keterangannya tidak tahu. Tidak tahu. Baik, selanjutnya saksi Nanda, terdakwa Nanda. Saya juga tidak tahu. Keterangannya tidak tahu. Baik, sudah. Ada kalau untuk pertanyaan ada? Bertanya kepada saat ini? Tidak ada. Oke, ya. Terima kasih ya. Oke, saudara terdakwa, saksi, boleh tinggal. Oh, tetap ya di dalam pengawal. Oh ya, Ada ahli Pak. ahlinya ya? Betul-betul ahlinya. Ya, boleh. Ya, sudah Mas. Ya.